Di video kali ini, kami akan membahas mengenai topik selanjutnya, yaitu vertebrata. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notochorda, chorda dorsalis. Notochorda vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa, akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang atau vertebrae. Ciri-ciri vertebrata: 1. Telah memiliki tulang belakang sejati. 2. Memiliki syaraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. 3. Mempunyai alat gerak aktif. 4. Memiliki sistem peredaran darah tertutup. 5. Memiliki kerangka yang disebut juga endoskeleton. 6. Memiliki alat pencernaan yang lengkap. Filum vertebrata terdiri atas spesies, amfibia, reptilia, mamalia, dan aves. Pada video kali ini, kami hanya akan membahas mengenai salah satu filum saja, yaitu mamalia. Pengertian mamalia atau hewan menyusui ialah berada dalam kelas hewan vertebrata yang secara utama dicirikan dengan adanya suatu kelenjar susu yang berada pada betina. Mamalia tersebut menghasilkan susu ialah sebagai sumber makanan anaknya. Otak pada mamalia tersebut mengatur suatu sistem peredaran darah. Umumnya mamalia ini berkembang biak dengan melahirkan dan tubuhnya tertutupi oleh rambut. Mamalia merupakan kelas tertinggi dalam taksa hewan. Bayangkan saja, ia dapat hidup berbagai tipe habitat di belahan bumi, mulai dari kutub khatulistiwa, dari dasar laut sampai hutan lebat dan gurun pasir. Sistem rangka pada mamalia banyak mengalami proses penulangan, memiliki jumlah pasangan rusuk bervariasi, sekitar 9 sampai 24 pasang. Di arah posterior rongga dada ada tulang pinggul yang kuat dan cukup fleksibel. Tulang ekor sampai pinggul merupakan tulang belakang yang sangat penting yang bergabung bersama membentuk sakrum atau tulang selangkang. Tulang ekor jumlahnya bermacam-macam menurut panjang ekor. Sistem otot pada mamalia berkembang meliputi otot wajah, otot kelopak mata, otot hidung, dan otot bibir, yang mana otot tersebut mampu bergerak atau menggerakkan kulit ataupun rambut. Sistem sirkulasi pada mamalia lebih maju daripada vertebrata lainnya. Pada mamalia memiliki ruangan jantung yang terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium kanan dihubungkan dengan ventrikel kanan oleh katup triscus vidalis, sedangkan atrium kiri dan ventrikel kiri dihubungkan oleh katup mitral atau vicus vidalis. Sistem pencernaan pada mamalia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perbedaan antara sistem pencernaan hewan mamalia dengan manusia terutama pada susunan fungsi gigi serta lambung. Umumnya mamalia mempunyai gigi. Bibir biasanya dapat digerakkan kecuali pada monotremata dan paus. Sistem respirasi: paru-paru pada mamalia lebar namun tidak terdapat kantong udara seperti pada aves. Udara masuk melewati gratis ke laring dan kemudian masuk dalam trakea. Gerakan udara di dalam trakea didorong masuk oleh cincin tulang rawan. Udara dari trakea melewati pasangan bronkus utama kemudian ke dalam cabang bronkus dan bronkeolus yang lebih kecil dan akhirnya berhenti dalam alveoli di mana terjadi pertukaran gas. Organ indera penciuman tidak hanya untuk mendeteksi sesama anggota spesies, melainkan juga untuk mendeteksi musuh dan makanan. Indera pendengaran yang paling berkembang dengan baik adalah pada mamalia. Telinga mamalia memiliki kuping dengan corong suara memancar ke kanal luar auditori. Klasifikasi mamalia. Artiodactyla, hewan mamalia pertama, datang dari ordo Artiodactyla. Umumnya, anggotanya merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan dan memiliki kuku, jumlahnya genap.
Mereka juga memiliki perut yang besar dan kompleks. Contoh, jerapah, babi, unta, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua, proboscidea. Proboscidea yang anggotanya ditandai dengan proboscis atau belalai dengan 2 lubang hidung. Contoh, gajah. Karnivora. Ordo Karnivora merupakan ordo yang anggotanya merupakan pemakan daging. Contohnya kucing, singa, anjing, beruang, dan lain-lain. Rodentia atau hewan pengerat merupakan salah satu jenis hewan mamalia yang memiliki gigi depan aktif atau selalu tumbuh, sehingga mereka harus menggerogoti sesuatu untuk mengasahnya. Contohnya seperti tikus, hamster, dan marmut. Yang kedua ada Perissodactyla. Ordo ini juga sering disebut dengan hewan berkuku ganjil. Umumnya, hewan yang termasuk dalam ordo ini berukuran besar. Hewan ini mencerna selulosa tumbuhan di usus, bukan lambung seperti pada kerabatnya yaitu Artiodactyla, contohnya seperti zebra. Yang ketiga ada Cetacea. Cetacea merupakan ordo yang anggotanya berupa hewan laut besar, berasal dari bahasa Latin yaitu cetus yang berarti paus, dan binatang laut besar, contohnya seperti paus. Lagomorpha, ordo mamalia selanjutnya adalah Lagomorpha yang berasal dari bahasa Yunani yaitu lagos yang berarti arnab dan morphe yang berarti bentuk. Ordo ini seringkali dianggap sebagai rodentia yang secara penampilan memang mirip, contohnya kelinci. Sirenia merupakan ordo yang anggotanya memiliki ukuran tubuh besar. Selain itu, mereka tidak mempunyai kaki belakang. Ekor yang memiliki anggota ini juga berbentuk pipi layaknya daun, contohnya dugong. Selanjutnya, Monotremata. Anggotanya merupakan mamalia yang menghasilkan anak dengan cara bertelur namun menyusui. Mereka sama seperti mamalia lain, yaitu berdarah panas, berambut, memiliki tulang tunggal di rahang bawahnya. Contohnya Platypus dan Echinada. Yang selanjutnya adalah primata. Secara bahasa, primata berasal dari kata primates yang berarti yang pertama, terbaik, dan mulia. Ciri khususnya, mereka memiliki jari yang berjumlah 5. Contohnya, kera, manusia, simpanse, dan orangutan. Lalu ada Marsupialia. Mamalia ordo Marsupialia adalah mamalia yang memiliki ciri khusus, yaitu kantung di bagian perut. Kantung tersebut berperan dalam membawa dan menyusui bayi-bayi mereka. Contohnya kanguru.